Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok eksperimen yang beranggotakan 4 orang. Berawal dari saya, perkenalkan, nama saya Zainal Ramadan, dan di sebelah saya Nur Fadilah. Saya Putri Rahmanul. Saya Andran Fitra Juliansyah. Oke. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu eksperimen, kelebihan eksperimen, kekurangan eksperimen, dan poin-poin penting lainnya. Pengertian eksperimen adalah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mengontrol dan manipulasi variabel-variabel tertentu. Eksperimen memiliki 6 sifat, diantaranya yaitu yang pertama adalah kontrol. Eksperimen melibatkan pengendalian terhadap variabel-variabel eksternal yang bisa mempengaruhi hasil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa variabel dependen hanya disebabkan oleh manipulasi pada variabel independen. Yang kedua, manipulasi. Peneliti secara aktif memanipulasi variabel independen untuk melihat efeknya terhadap variabel dependen. Yang ketiga adalah pengulangan. Eksperimen bisa diulang untuk memeriksa konsistensi hasil dan juga untuk memvalidasi temuan. Yang keempat, randomisasi. Randomisasi berguna untuk mengelompokkan subjek ataupun partisipan sehingga setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kelima, pengukuran kuantitatif. Data yang dihasilkan dari eksperimen biasanya berupa data kuantitatif yang diukur dan dianalisis dengan statistik. 6. Ataupun yang terakhir yaitu sebab akibat. Eksperimen bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat yang jelas sehingga dapat menentukan efek dari satu variabel dengan variabel lainnya. Berikut yaitu kelebihan eksperimen. Yang pertama yaitu kontrol yang tinggi. Adalah eksperimen memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel-variabel eksternal sehingga mereka dapat memastikan bahwa hasil yang diperoleh berasal dari variabel independen yang dimanipulasi. Kedua yaitu kemampuan menemukan hubungan sebab akibat. Karena variabel independen dimanipulasi secara langsung, eksperimen dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel yang diuji. Yang ketiga yaitu replikasi. Eksperimen dapat diulang oleh peneliti lain, memungkinkan mereka untuk memverifikasi atau menolak hasil yang sama. Yang keempat, penilaian yang lebih objektif. Karena hasil eksperimen berdasarkan data terukur, subjektivitas peneliti lebih sedikit mempengaruhi hasil sehingga hasilnya lebih objektif. Yang kelima yaitu penggunaan data kuantitatif. Eksperimen sering menghasilkan data kuantitatif yang memungkinkan analisis statistik yang akurat untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir yaitu penilaian yang lebih objektif. Karena hasil eksperimen berdasarkan data terukur, subjektivitas peneliti lebih sedikit mempengaruhi hasil sehingga hasilnya lebih objektif. Berikutnya adalah kekurangan eksperimen, yaitu pertama ada tidak realistis atau kurang eksternal validitas. Kondisi dalam eksperimen seringkali sangat tidak terkendali dan tidak mencerminkan situasi dunia nyata. Hal ini dapat mengurangi referensi atau penerapan hasil eksperimen di luar lingkungan laboratorium. Yang kedua ada masalah etika. Eksperimen yang melibatkan manusia atau hewan kadang-kadang menimbulkan masalah etika, terutama jika memanipulasi situasi yang dapat membahayakan subjek. Ketiga, biaya dan waktu yang tinggi. Merancang dan menjalankan eksperimen yang terkendali dengan baik seringkali memakan banyak waktu, biaya, sumber daya, dan waktu. Yang keempat ada kesulitan dalam mengontrol semua variabel. Meskipun eksperimen dirancang untuk mengontrol variabel, ada faktor-faktor yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, terutama dalam eksperimen yang melibatkan manusia. Yang kelima ada generalizability atau bisa dibilang dengan generalisasi yang terbatas. Hasil eksperimen kadang-kadang sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, terutama jika eksperimen dilakukan dalam kondisi yang sangat terkendali atau dengan sampel yang tidak representatif. Baik, yang terakhir ada efek Hawthorne.
partisipan dalam eksperimen mungkin mengubah perilaku mereka hanya karena mereka tahu bahwa mereka sedang diamati yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Baik, berikut adalah tahapan persiapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, penentuan tujuan eksperimen, definisi tujuan eksperimen secara jelas. Yang kedua, identifikasi sumber data internal dan sumber data eksternal. Yang ketiga, pemilihan metode pengambilan data. Yang keempat, desain eksperimen, ditentukan desain eksperimen yang sesuai. Yang lima, pengujian instrumen pengumpulan data. Yang keenam, kualitas data. Tentukan standar data untuk kualitas pada eksperimennya. Yang ketujuh, pengaturan infrastruktur teknologi. Yang kedelapan, proses pengumpulan data dirancang dengan jadwal yang sesuai dan baik. Yang kesembilan, pembersihan dan pra-pemrosesan data. Yang kesepuluh, dokumentasi dan catatan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan kami mengenai tentang materi eksperimen. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.